Penyembah Yahweh ya Yahwehian, ya Yahweh Yahwehian. Penyembah apa? Penyembah Yesus Kristen, penyembah Yesus Kristus Kristen, penyembah Yahweh Yahwehian, itu istilah saya ya. Penyembah Mormon Mormonian, ya. Penyembah Bapa Faderian. Ya, itu istilah saya ya. Saya memakai istilah itu. Tujuannya untuk membedakan. Jangan sampai Anda mengklaim, aku ini orang Kristen, tapi tiap hari, Bapak di surga. Bapaknya saja kagak ada di surga. Yang ada di surga itu Yesus. Ayat Alkitab mengatakan begitu, Anda tidak bisa bantah. Tapi dulu kan suruh nyembah Bapak, itu dulu. Waktu Yesus jadi manusia. Udah lewat itu. Silahkan Anda nyembah Bapak. Boleh, zaman dulu memang Yesus nyuruh kok. Tapi kalau sekarang Yesus itu Allah, terus Anda masih downgrade gitu, Yesus yang Allah Anda jadikan anak, sementara Bapaknya saja kagak ada di surga. Cari ayat, kalau ada Bapak di surga. Sekarang lo ya, kalau zaman dulu Yesus nyuruh nyembah Bapak. It's correct, that is correct ya. Tapi kalau zaman Yesus juga nyuruh sama sekali kagak. Dan di surga tidak ada Bapak. Ya, jadi jangan sampai kita ini terjebak ya toh, ada sana pendeta atau pastor dibunuh. Pastornya sendiri kakak nyembah Yesus. Ya. Syarat mutlak Kristen adalah penyembah Yesus Kristus. Kristus artinya pasti Tuhan, Tuhan pasti Allah. Karena ayat Alkitab semua clear begitu. Itu yang disebut pembuktian terbalik. Kalau hari ini Anda tidak percaya Yesus Allah, wes finish. Anda cara memahami Alkitab kagak akal bisa ketemu. Kalau hari ini Anda menolak Yesus Allah, padahal ayat Alkitab ada Yesus Allah. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus disembah di surga, Yesus duduk di tata surga. Itu namanya pembuktian terbalik. Itu dulu dipegang, baru nanti diurut ke belakang, baru ketemu. Tapi kalau Anda coba urut Yesus bayi, Yesus ini terus naik ke surga, kagak akan ketemu Yesus Allah. Makanya Anda tetap nyembah Bapa terus. Yesusnya yang sudah naik ke surga masih Anda posisikan sebagai anak. Itu namanya menghujat, namanya menghina Yesus. Ya, 2 Petrus 2 ayat 10, menghina Yesus, pemerintahan Yesus itu Yesus Allah, Anda hina. Yesus sudah nggak memerintah di surga. Ayat Alkitab semua begitu yang ya semua udah tahu ya yang di sini. Yang lain silakan. Oke, silakan. Yang lain, siapa mau lagi? Kalau kita percaya Yesus itu Allah, dari dahulu sudah Allah. Ya kan? Sekarang dan selama-lama dia tetap Allah. Bukan waktu naik ke surga aja. Sudah tahu, Pak. Terus kenapa Bapak masih nyembah Bapak? Ayo. Kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah Allah dari dulunya. Ya kan? Kalau nyembah Tuhan Yesus, Allah Pak Yedija siapa? Aku mau nanya. Ya Allah itu, ya Yesus itu Allah. Oke. Kemudiannya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Firman juga Allah. Kalau Yesus Allah, kenapa Pak Yedida tidak nyembah Yesus, kok masih nyembah Bapa? Siapa bilang nggak menyembah Yesus? Oh. Loh, kok ketawa? Tak pikir masih nyembah Bapa, ternyata nyembah Yesus. Oke. Yesusnya itu satu dengan Bapa. Ya wes, terserah. Yang penting Bapak sudah tahu. Itu adalah Yesus, kan begitu. Ya sudah, monggo. Ayo yang lain. Ayo yang lain, silakan. Kepada Bapak HTD ada pertanyaan ini. Satu buat Bapak HTD, Pak boleh nanya Pak? Saya belum mengerti ini Pak. Ya silakan. Di dalam Injil Matius, ya. Matius 5 ayat 19 Pak. Ya. Ya.
Bisa dibacakan nggak Matius 9? Matius Matius 9. 5. Ya. Matius 5 ayat 19. Ya. Tolong dibacakan, ini suara saya mungkin nggak jelas di sini. Karena itu, siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yes. Nah, terus Pak Barnabas? Masalah yang terbesar, yang terkecil mungkin identik juga nih Pak, dengan masalah siapa yang menduduki tempat yang paling rendah dengan tempat yang paling tinggi. Di sini ada dua hal. Yang pertama, tempat yang paling rendah. Kalau pendeta-pendeta itu mengajarkan kepada orang lain, tapi meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat atas orang-orang yang diajarkan oleh orang-orang Farisi itu. Mereka masih punya tempat, tapi tempatnya paling rendah di dalam kerajaan surga. Sedangkan yang melakukan juga sekaligus mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, berarti tidak salah satu. Dalam hal ini hukum Taurat ini kan perjanjian baru, Injil Kristus kalau kita artikan sekarang, mengingat hukum Taurat yang asli oleh Yesus melalui hambanya Rasul Paulus sudah dibatalkan. Berarti dalam hal ini kan diganti dengan mengajarkan segala perintah-perintah dari hukum kasih. Mengajarkan hukum kasih sekaligus melakukan atau pelaku firman. Nah, dalam hal ini terjadinya ketika Yesus ngomong ke ahli Taurat dan orang Farisi untuk peristiwa lampau yang mereka